Kita lihat akhlak Rasulullah. Kita tahu Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Sholatnya Rasulullah sampai tengah malam, larut malam, sampai bengkak kaki Rasulullah. Sholat lama, jadi bengkaknya kaki Rasulullah itu bukan nyepak meja, bukan, tapi sholat. Nah gitu. Ini dalam rangka untuk menghadap kepada Allah sebagai bekal. Sebab kita ini semua calon mati. Termasuk kita yang hadir pada pagi ini kan nampaknya ini semua calon mati. Ya, tuh semuanya bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Pejabat mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang gagah mati, orang buruk ustaz mati. Giliran ustaz kencangan mati lagi ustaz. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, persiapkan. Maka itu apapun aktivitas kita, apakah kita sebagai pimpinan, sebagai karyawan, semuanya kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka itu akhlak Rasulullah ini pantas menjadi tauladan bagi kita untuk membangun karakter yang religius, yang agamis, semua lini. Ya. Nah, kita melihat dikatakan dalam Al-Quran itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, kata-kata lam di awal itu menunjukkan penguat, sungguh. Taukid katanya kan dalam Nahu Sorof itu, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul. Siapa Rasul itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa Rasul? Bagaimana sosok Rasulullah yang datang itu? Nah, dia punya sifat diterangkan oleh Allah. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi. Dia adalah orang yang amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Artinya orangnya perasa. Nabi Muhammad itu perasa orangnya. Dia tidak ingin melihat orang susah. Kalau orang susah, dia juga susah mikirkan bagaimana supaya orang ini tidak susah. Itu sifat Nabi Muhammad. Ya. Melihat orang miskin, bagaimana dia usaha mau bantu gitu. Itu sifat Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita sekarang kan ibu-ibu ya, sering kita melihat kadang-kadang emak kita di kampung, ayah kita di kampung. Kita ingin agar ayah emak kita di kampung itu tidak susah. Nah, perasaan itu ada. Itu artinya sifat Nabi itu sudah masuk dengan kita. Kita tidak ingin keluarga kita sengsara, emak, kakak, adik, paman. Tidak mau sengsara. Kita ingin agar mereka itu senang, ya, hidup bahagia. Apalagi Lebaran datang ke rumah, senang semua dalam keadaan gembira. Kita tidak ingin ketika Lebaran datang, kita baju baru, dia baju buruk. Sedih tak? Sedih. Ada sifat itu tandanya sifat Nabi masuk sudah. Kalau tidak ada sifat peduli itu, berarti tidak ada sifat Nabi. Nah, orang sekarang
banyak SMS. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah berarti nengok orang tuh senang. Dah boleh orang berduit dikit, mulai curiga bawaannya. Ya kan? Tetangga beli TV, mulai awak nanyoi orang ni dari mana dia tu dapat duit, jangan-jangan korupsi. Ya kan? Susah berarti dia kalau nengok orang senang. Tetangga beli kipas angin, dia nak kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia nak gigil kedinginan. Tetangga beli mobil, dia masuk ambulan. Susah dan senang pula nengok orang susah. Nah, kalau orang susah senang dia, orang kemalingan, orang kemalangan, kebanjiran, kebakaran. Palestina sekarang sedang susah. Senang pula hati dia, terserah dia lah, dia negara lain. Tidak ada perasa, empati itu tidak ada. Nah itu. Nah kita harus tanamkan sifat rasa peduli dengan orang. Melihat ada orang susah, macam mana kita nak bantu. Ada orang pinggir-pinggir jalan itu, dorong-dorong gerobak itu. Ya ibu sebungkus, 2 bungkus kasih nasi pagi-pagi. Apalagi pagi Jumat. Bawa dari rumah tua, 5 bungkus, saudara. Ada orang dorong-dorong itu kasih. Itu sifat Nabi itu. Nak kita tauladani dalam keseharian. Masya Allah. Sudah itu apa lagi? Raufur Rahim. Nabi itu rauf, lembut dan santun. Ya kan? Rahim apalagi penyayang, lembut Nabi itu. Bayangkan Nabi itu manggil istrinya ya Humairah, ya Humairah, duhai pipi yang kemerah-merahan. Nah, itu manggil Aisyah panggilan sayang kan? Ya Humairah, duhai pipi yang kemerah-merahan. Karena memang Aisyah itu cantik pak, pipinya itu putih kemerah-merahan macam tomat mengkal. Tahu pak ya? Tomat mengkal, cantik. Tak macam ini awak. Udahlah hitam ke biru-biruan. Kepala pula. Dan kepala cewek kulit pula. Allah lengkaplah sudah. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan ibu PTA ini bukan. Ibu sana jauh tengah lautan. Masya Allah. Ibu bapak hadirin sekalian, lembut Nabi. Ya Humairah, ya Ummul Mukminin. Kalau laki zaman sekarang manggil bininya sesuai bentuk badan bini itu kan. Bini itu badannya orang gemuk besar, panggilnya kentung. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Itu Nabi manggil. Jadi kadang enggak bu. Kadang-kadang ibu-ibu zaman now, kalau zaman now, ibu-ibu zaman now. Kalau bahasa dusun saya now tuh, buat now tuh, buat lulu. Itu kalau direbus gatal. Berarti zaman now berarti zaman gatal. Kenapa? Ibu-ibu zaman now ini Masya Allah, kalau dengan laki orang lembut yang bahasa PRT, nak mana PRT? Pak Ustaz, lembut nian kalau dengan laki orang. Dengan laki dewek, ya Allah, laki cuma nanya anduk penyuan. Bang, tolong ambil anduk tuh, ambil ke dewek awak punya tangan. Ya Allah. Kalau Khadijah itu Masya Allah bu, Khadijah Nabi balik suruh baling di atas pangkuan Khadijah. Itu mesranya luar biasa. Saya baca dalam Sirah Nabawi. Masya Allah, Nabi
pakai minyak wangi. Karena memang Khadijah itu kan pengusaha sukses, senang pakai minyak wangi. Itu Khadijah. Ibu ini tuh senang juga pakai minyak wangi. Cuman itulah depan laki orang, kalau nak keluar rumah, wah, lewat depan Ustaz tenggeng Ustaz. Masya Allah. Kalau nak pergi arisan wangi, yasinan wangi, antar anak sekolah wangi, balik ke rumah tidur dengan laki bau minyak angin terkapar. Aku tak makan hati laki nonton depan TV, lewat pula depan laki dari itu tentu Allah. Makan hati Pak. Pantas kalau suami-suami sekarang lebih duluan mati daripada itu. Sudah kena bentak, sudah. Masya Allah, sedih. Kalau tak nemui pejabat, jilbab baru, rok baru, baju baru, semua baru. Pokoknya sampai ke sepatu baru. Balik ke rumah nak tidur dengan laki, baju dah setel 3 bulan dah tak bercuci. Dah bau cukup kan? Aku kata lakinya, sudahlah, gantilah hutang putus dulu, jangan pakai. Masya Allah. Bapak macam itu juga, awak lah tahu. Bini kita, ini tidak buat bapak atau masuk laporan. Sekarang kan di masyarakat itu, masyarakat Jambi ini sudah cenderung senang undang pelawak ceramah. Kami di Majelis Ulama itu banyak laporan. Saya ini pengurus wakil ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Tak lapor Pak, ini dari penceramah datang dari Jakarta pelawak. Rupanya manajemennya orang Jambi lah. Orang Jambi inilah yang tukang nyajo ke masjid-masjid itu. Wah, ini ada penceramah dari Jakarta, artis pelawak. Syaratnya 5 juta deh. 5 juta masjid ini, 10 juta masjid ini, terkumpul lah sekian masjid. Nah, gitu kan. Datanglah pelawaknya dari ceramah. Ya, ceramah pelawak, tahu lah bu, pelawak. Dia tampil begitu lah tahu, belum lagi dia bercakap. Nah, sudah buka gigi, ketahui, selesai balik. Selesai. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Setelah itu ya manajemennya itu untuk dapatkan uang, dia jual Quran. Mulailah dia, bapak-bapak, ibu-ibu, sedekah Al-Quran ini, siapa yang sanggup yang beli Quran ini sekarang, sebagaimana yang dikatakan Kiai Ustaz tadi, sedekah Al-Quran. Berapa Al-Quran itu? 3 juta. Sedekah Al-Quran 3 juta, 2 juta. Nah, bapak-bapak tadi kalau ditonton orang rame-rame depan Ustaz rame-rame kan semangat lah. Saya Pak 2 juta sedekah Al-Quran, 2 juta. Balik ke rumah babala 2 laki bini. Kenapa? Al-Quran di Jambi itu sedekah Al-Quran itu 100 harganya. Di situ dia beli 2 juta. Ay Pak, itu tidak aku minta belikan jilbab, tidak ada kau beli. Al-Quran 2 juta kau beli gitu. Nah, padahal jilbab aku ini wajib hukumnya menutup aurat. Ada laporan Pak. Untuk menyikapi itu, ya kami dari Majelis Ulama mencari format bagaimana supaya penceramah ini salah jual Quran seperti itu Pak ya. Ya kalau nak sedekah baiklah. Nah gitu. Imitnya apa? Bapak lah 2 laki bini ibu di kampung itu. Baliknya, nah, ya, Bapak Ibu hadirin, kita kembali ke pengajian kita. Jadi Nabi akhlaknya lembut, ya kan?
Satu ketika Nabi pulang malam hari, kemudian Nabi ngetok pintu, Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Aisyah. Diketok lagi yang kedua, Assalamualaikum. Tidak juga dijawab. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Bukanya sorbannya, dibentang sorban di depan pintu. Tidur Nabi di situ. Malam Aisyah mau sholat, keluar pintu hampir ke pijak Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau tidak membangunkan aku? Apa kata Nabi? Aku sudah ketok pintu sampai 2 kali. Maka aku pikir kau sudah terlalu nyenyak tidur. Aku tidak mau mengganggu tidur itu, Pak. Nabi tidak mau mengganggu tidur istri. Nah, beda pula dengan bapak kini kan. Bapak kini itu tengok ibu-ibu yang punya anak kecil, nangis jam 12 ngasih susu lagi, ya kan, kasih susu asihnya, jam 2 bangun lagi ganti popoknya. Suaminya mana? Suaminya tidur krak krong. Enaknya tidur lagi. Bini gak ada tidur sampai pagi. Lah jam 4 pagi nangis lagi. Air susu asih lah habis, ambil botol dotnya, bikin, pegang botol dot, cucukkan ke mulut anak tadi sambil tiduran, lepas, cucuk lagi, lepas lagi, terakhir tercucuk ke mulut laki pula lagi. Laki marah pula, kesian Pak ibu-ibu. Pagi-pagi dia sudah harus ke kantor, kesian. Maka itu ibu-ibu peluang masuk surga besar sekali buat ibu-ibu ya Bu ya. Mau masuk surga Bu? Mau menjaga pintu surga itu siapa nama ibu? Kak Ridwanku yang ceramah kok Ridwan. Nah gitu. Masya Allah. Jam 4 belum juga tidur. Lah tidur anak tadi barulah ya Allah, nah dah tidur pulas atau tidur nak mak nak tidur pula, baru dah tidur mak tadi bapaknya pula bangun lah melayani laki pula lagi. Masya Allah, luar biasa. Maka pantas kalau Rasulullah menjanjung kaum perempuan, an-nisa imadul bilad, bahwa kaum perempuan itu tiang negara. Itu menunjukkan Rasulullah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi dari segi akhlak Rasulullah, ucapan, omongan, perbuatan, tingkah laku, semuanya sudah ditauladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi sedang ngobrol dengan Abu Bakar, Umar, kemudian datang pendeta Yahudi, langsung nerobos ke depan, langsung megang baju Nabi, kerah Nabi bajunya ini, dipegangnya. Muhammad, bayar hutang. Wah, dengan ganasnya, bayar hutang Muhammad. Kamu berhutang tidak bayar, kira-kira Pak, bahasanya itulah Pak. Ya, tapi dengan tenang Nabi menghadapi orang ini. Ya. Kemudian tentu yang paling marah ketika itu adalah Umar bin Khattab. Tegak Umar. Nah sudah nak nyambut pedang Umar. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyelesaikan orang ini. Apa kata Nabi? Jangan. Katakan saja kepadanya kalau mau nagih hutanglah dengan etika. Ada beberapa hal yang patut kita ambil dari kisah singkat itu. Pertama, ternyata tukang kredit itu sudah ada dari zaman dulu. Ya Bu ya? Nah, jadi pantaslah kalau sekarang juga ada tukang kredit. Nah, tengoklah. Kita sekarang ini banyak kredit.
Beli TV kredit, beli mobil kredit, apalagi beli rumah kredit, biasalah kredit. Ternyata memang sudah dari dulu, ya kan? Sampai ke pintu rumah kalau dibuka bunyinya kredit. Ya. Apalagi ibu-ibu, ya, itu ada bapak-bapak minta izin dengan lakinya, ibu-ibu minta izin dengan lakinya. Pak, mama minta izin dulu ya. Mana? Pengajian. Pak, ngaji terus kau. Nah, baguslah ngaji Pak, kapo pula. Yo, ngaji bagus. Cuman 5 majelis taklim kau ikuti. Kali 5-5-nya kau ngambil baju seragam kredit kalau aku yang kamu pinjam.